Jadi aku berperan sebagai gadis umur 20 tahun yang jiwanya itu sebenarnya umurnya 70 tahun. Yang tadinya tua, tiba-tiba kembali muda lagi. Dia muda di zaman yang sekarang ini, tapi dengan preferensi yang dia punya sekitar 50 tahun yang lalu. Peran aku di sini nih jadi anak muda, tapi gaya dan pikirannya tuh sangat-sangat tua dan jadul banget gitu. Terus kalau Alan stay jalan tuh, jadi emang moodnya kamu ngejar dia. Saya berperan sebagai Alan, seorang produser musik di stasiun TV. Dia sangat workaholic, sangat perfeksionis, sangat idealis. Stasiun TV biasanya kan sangat mementingkan rating, sangat mementingkan konten yang sangat komersil gitu. Tapi dia tuh one of a kind, saya bilang. Waktu saya berusaha untuk memerankannya, saya berusaha untuk memasukkan karakter-karakter orang yang sangat idealis yang bekerja di salah satu perusahaan yang mementingkan komersil gitu. Alan ini juga selain mencari bakat, dia pasti mementingkan look juga kan. Itu salah satu pertimbangannya. Selain itu juga karena bakat performanya yang menurut Alan beda dengan anak muda zaman sekarang. Cara dia bernyanyi, cara dia menceritakan lirik lagu itu ke penontonnya gitu. Itu salah satu yang menurut Alan tuh berbeda sekali sama yang dengan anak-anak yang hidup di zaman sekarang. Juna sendiri di sini karakternya adalah cucu kesayangan si nenek. Udah gitu paling sebenarnya bisa dibilang paling nurut sama nenek juga. Dari orang tua sendiri itu kayak nggak pernah setuju kalau cita-cita anaknya itu terkabul gitu. Karena kan Juna tuh pingin banget bisa jadi anak band yang sukses. Saking ya bisa dibilang itu dia cucu kesayangan nenek, apa-apa kalau mau keluar, mau latihan band segala macam tuh pasti dikasih uang jajan terus sama nenek. Mungkin karena gue terobsesi sama band gue sendiri, dari awal tuh gue kayak nggak bisa nemuin vokalis yang emang bener-bener bikin hati gue kesentuh gitu. Karena ya bisa dibilang kan gue juga punya modal untuk gue nyewa studio apa segala macem kan, karena emang nggak dikasih support gitu sama orang tua gue sendiri. Dan akhirnya ya gue ketemu sama seorang Tatiana ini yang selain cantik dia juga pinter banget nyanyi. Cewek mau nggak ya kayak masuk ke band gue gitu? Saya di sini Alexaki berperan sebagai Luna. Dia ini kebetulan baru selesai kuliah, lagi mau nyari kerjaan tapi belum dapat kerjaan. Jadi sebenarnya anaknya pengangguran, diem di rumah, yang selalu main handphone, bangun siang, dan itu sangat bertolak belakang sama neneknya. Neneknya tuh pengen yang cewek tuh bisa disiplin, bangun pagi, siapin masakan, apa segala macam. Dan ini sangat bertolak belakang. Dikit-dikit aku pakai baju yang kebuka udah diomelin gitu kan. Luna itu adalah cucu dari Ibu Fatmawati, punya seorang adik namanya Juna yang diperankan sama Kevin Julio. Jadi dia sempat ngenalin Fatmawati muda ke keluarga kan, dia bawa ke rumah. Terus aku yang kayak tetap aja sinis. Jadi dia bawa cewek juga yang aku benar-benar agak-agak nyolot gitu, yang kayak sama ceweknya nggak yang welcome gitu. Karena aku sebenarnya sebelnya sama si Juna gitu. Saya berperan sebagai Salma, istri dari Aditya, menantu dari Ibu Nini Elkarim. Punya anak 2, satu laki-laki dan satu perempuan, ada Juna dan juga ada Luna. Mertua saya itu sangat sayang sekali dengan yang namanya Aditya. Pokoknya kayak apa ya, jealous sebenarnya antara mertua dengan menantu. Ada loh sebenarnya yang seperti itu gitu kan. Nah si ibu ini jealous banget. Jadi apa yang diperlakukan oleh Salma semuanya salah. Padahal Salma sudah mengikuti semua aturan yang diberikan. Tapi tetap aja salah. Saya di sini saya merasa bersyukur sekali dan berterima kasih sekali mendapat peran Fatmawati ini sebagai seorang perempuan yang pengen jadi penyanyi, tapi kemudian cita-citanya itu sudah dia ikhlaskan untuk tidak dia penuhi. Terus kemudian dia menikah, punya anak, menantunya dan cucu-cucunya tidak begitu menerima dia, kebutuhan dia untuk diterima dan dianggap itu tidak terpenuhi di dalam keluarga, maka teringatlah dia kembali pada impiannya dulu, dan ini dimunculkan dalam bentuk real, dalam bentuk nyata. Karena dia mandiri dan punya anak satu yang dia besarkan sendiri, pembawaan dia pengen ngatur tuh tetap terbawa. Sampai dia sudah punya menantu pun dia anggap tetap
aku yang ngatur gitu. Dia bukan egois tapi dia egosentris. Dia pikir pendapatnya dia sendiri yang paling benar gitu. Hamzah, saya memainkan tokoh yang luar biasa, beda banget sama saya. Karena dia pencinta yang luar biasa. Pencinta fanatik. Dia mencintai seorang perempuan dari mudanya, gagal mencintai, tapi dia tidak pernah menghentikan cintanya. Nah itu Hamzah. Karakternya sendiri di sini namanya Aditya ya. Aditya, dia tuh anak tunggal, mempunyai ibu, punya istri yang diperani oleh Cut Mini, dan punya anak 2, Kevin Julio sama Alexa. Aditya sendiri karakternya memang anak yang sangat penurut sama ibu gitu. Dia anak yang sangat berbakti kepada orang tua, apalagi dia anak tunggal, ibunya janda dari dia kecil. Jadi sepertinya buat dia tuh ibunya dia tuh segala-galanya, sehingga pada saat ada problem antara mertua dengan mantu, dia tuh kayak nggak bisa stand up gitu, mau belain istrinya apa orang tuanya nih. Jadi kayak orang yang laki tapi nggak bisa stand up dalam situasi seperti itu karena dia sangat bingung gitu, karena ini ibunya gitu. Ada tercetus lah dari anak-anaknya ini, terutama dari yang si cewek Alexa tuh, karena memang kayaknya lebih gimana sama cucunya yang laki gitu. Tercetus lah bahwa kayaknya harus dibawa ke panti jompo nih. Peran saya menjadi seorang tokoh yang namanya Bunga, putri dari Hamzah yang diperankan oleh Om Slamet Raharjo. Peran saya sebagai anaknya boleh dibilang overprotective, posesif sama bapaknya. Sampai-sampai dia memilih menunda untuk tidak menikah dulu demi menjaga ayahnya. Karena memang waktu ibunya meninggal, mungkin sudah dipesankan sama ibunya, jaga ya bapaknya gitu, jaga ayahnya gitu. Bunga sendiri akhirnya mengambil keputusan untuk lebih menjaga ayahnya daripada memikirkan masalah pribadinya. Tapi di situ sisi bagusnya, tapi sisi jeleknya adalah karena Bunga ini terlalu overprotective dan posesif sama bapaknya. Jadi semua orang yang mendekati ayahnya atau yang dekat dengan ayahnya tuh semua dicurigai dan jadi musuhnya Bunga. Saya sebagai Edwan, Kevin Julio sebagai Juna, Tommy Lim sebagai Gio. Kami bertiga adalah anak band, nama bandnya Anjas. Kalau belum tahu itu singkatannya anjing pakai jas. Nggak penting sih, nggak tahu kenapa ya. Tidak ada filosofinya, kayaknya keren aja kalau anjing pakai jas gitu. Tapi memang ya nggak berjalan mulus gitu perjalanan band kami ya kan. Nggak tiba-tiba berhasil bisa perform ditonton ratusan orang gitu. Kayak misalnya band kami harus kena aja polisi tidur dulu karena ada konflik cinta di dalamnya gitu. Si Kevin, si Juna naksir Tatiana, tapi Morgan, Pak Produser juga naksir gitu. Perkenalkan, nama gue Tommy. Di sini gue berperan sebagai Gio, pemain drum. Kita punya lagu namanya Harap Maklum. Jadi pakai A, nggak ada H-nya, nggak ada. Jadi Harap Maklum. Pevita itu pertama nggak fokus ya orangnya, dia itu suka mabuk-mabukan. Kita cut dia, terus ya udah kita cut. Kita habis itu nggak ada vokalis. Akhirnya menemukan Mike, dan akhirnya menjadi vokalis kita. Baru masuk dia jadi vokalis, kita langsung diubah genrenya dari heavy metal menjadi kalem jazz, bukan jazz, retro jazz ya.